ada dua pengurus yang itu cekcok gitu. Jelas-jelas bahwa pengurus misalkan A dan B. A ini memang jelas-jelas benar gitu. B ini memang jelas-jelas saya. Abrak, wes di rayon itu nggak boleh ada yang main game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Selamat bertemu kembali di channel LSO Pendekar Pena. Untuk pertemuan kali ini kita sudah kedatangan Ketua Rayon Sunan Bonang. Beliau Mas Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Amin sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Dan bagi teman-teman saya ucapkan terima kasih telah mendukung channel ini sampai sekian banyaknya penonton. Sekedar informasi bahwasanya sekarang itu sudah di channel kami itu sudah menembus 1.000 jam tayang hanya dengan 3 video di sini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Untuk kedepannya mohon dukungannya ya, terus ya. Gimana Pak Yon? Kabarnya Pak Yon? Alhamdulillah ya. Sehat. Aktivitas untuk saat ini apa aja Pak Yon? Aktivitas untuk saat ini ya masih bagaimana cara melihat kondisi rayon, terus menyesuaikan dengan aktivitas kuliah. Iya. Lagi-lagi masih memikirkan rayon ya. Iya. Untuk kedepannya itu bagaimana? Jadi sesuai dari tema untuk saat ini, pembahasan saat ini adalah kondisi objektif dan arah gerak rayon Sunan Bonang ke depannya Pak Yon. Ya, ya. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sampean sebagai Ketua Rayon Sunan Bonang. Nanti mohon dijawab Pak Yon ya. Iya ya, siapa? Sebelumnya ini Pak Yon, apa namanya? Untuk wawancara yang pertama tidak langsung ke pembahasan Pak Yon. Cuman nanti kita awali ini dengan motivasi profesinya. Jadi memahami kondisi suatu organisasi ya. Memahami kondisi suatu organisasi tentu tidak terlepas dari aspek sejarah. Kan setiap rayon kan punya sejarah sendiri-sendiri Pak Yon. Iya, iya. Sebagaimana gambaran masa kini dan juga masa akan datang. Oleh karenanya untuk mengawali obrolan kita ini Pak Yon, bolehlah sedikit Pak Yon sebagai Ketua Rayon untuk menguraikan mengenai asal berdirinya Rayon Sunan Bonang dan atas landasan apa didirikannya Rayon Sunan Bonang tersebut. Jadi kita bahas sejarahnya dulu di Rayon Sejarah Sunan Bonang. rayon. Iya. Iya. Baik. Saya coba menjawab ya. Soalnya kita bicara sejarah kan memang harus sebenarnya kan lebih cocok ke pelaku sejarah, tapi nggak apa-apa. Saya coba jawab awal landasan berdirinya Rayon Sunan Bonang. Jadi di Rayon Sunan Bonang itu kalau yang tercatat di dalam sejarah itu bahwa Rayon Sunan Bonang itu berdiri pada 1989. 1989. Ya, jadi 1989 itu reformulasi dari komisariat sehingga pada waktu itu memunculkan mulai gagasan dari masing-masing rayon. Kalau dulu ada rayon di Fakultas Agama Islam, tapi bukan Sunan Bonang, namanya Tarbiyah. Nah, tapi kalau kita berbicara rayon, sempat juga saya itu diberitahu oleh salah satu orang penggagas berdirinya Rayon Sunan Bonang, yaitu Bapak Rektor kita, Pak Profesor Maskuri Bakri gitu kan. Jadi Rayon Sunan Bonang itu berdiri pada 1989 karena atas dasar keinginan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Agama Islam itu untuk memakmurkan PMI pada waktu itu, mereformulasi PMI yang pada hari itu biasa-biasa saja gitu. Jadi dari sejarah yang saya dapat dan saya pahami bahwa Rayon Sunan Bonang itu berdiri pada 1989 karena pada masa-masa itu masa-masanya reformulasi semua rayon di tingkatan Unisma pada waktu itu. Dan pada waktu itu di tingkatan rayon itu tokohnya yaitu salah satunya Pak Maskuri. Sedangkan dari komisariat itu salah satu juga dari Fakultas Agama Islam namanya Pak Wahab pada waktu itu yang menjadi ketua komisariat.
terus sedikit sejarah dari Rayun Sunan Bonang ya. Untuk apa namanya, landasan dan apa namanya landasan didirikannya Rayun Sunan Bonang sendiri itu dia. Iya. Ya. Saya pernah mendengar Yon, jadi Rayun Sunan Bonang itu ada masa-masa kejayaan. Ya, masa-masa kejayaan yang terjadi pada masa lalu. Tentu hal itu didapatkan melalui beberapa aspek, bukan begitu Pak Yon? Kira-kira apa yang dimaksud kejayaan itu? Lalu aktivitas organisasi yang bagaimana yang dilakukan di masa kejayaan tersebut? Kejayaan itu. Ya. Ya. Jadi dari kejayaan yang mungkin host pertanyakan ya, saya coba melihat bahwa kejayaan itu terjadi itu sepengetahuan saya itu pada masa, sebenarnya bukan lebih ke kejayaan, tapi proses kebangkitan Rayun Sunan Bonang yang lebih dari dominan 1989 itu. Jadi Rayun Sunan Bonang itu sejak didirikan 1989 itu kan berjalan. Ya namanya organisasi itu kan ada pasang surutnya. Iya, ada pasang surutnya. Terus pada waktu 2001 itu sampai 2009 kalau nggak salah, itu Rayon mengalami masa degradasi. Artinya ya kegiatannya itu nggak semasif pada waktu 1989 sampai 2000 itu. Dan kejayaan itu muncul kembali ketika pada waktu itu ketua rayonnya kalau nggak salah Pak Dwi. Iya, karena 2001 sampai 2009 itu nggak ada rayon, artinya PMI-nya ada, tapi sekretariatnya nggak ada. Yang saya tahu seperti itu. Ya, sejarahnya itu. Jadi sekretariatnya nggak ada, dan pada waktu itu Pak Dwi sebagai ketua rayon itu merancang kembali Rayun Sunan Bonang untuk lebih bagus ke depannya. Jadi 2009 itu Pak Dwi merancang kembali dengan sahabat-sahabat lain, dan juga bukan hanya rayon tapi mengambil peran juga di universitas, sehingga awal kejayaan itu muncul ketika 2009 itu sampai masih mungkin hari ini tetap kita perjuangkan itu perjuangan dari founding fathers kita gitu, pendahulu kita. Dan yang menjadi kejayaan yang paling itu yang memang paling diingat oleh teman-teman semua, yaitu karena pada waktu itu saya lupa tahunnya berapa itu, tapi dari jajaran PMI itu mulai dari universitas sampai dengan Kota Malang itu memang diduduki oleh kader Rayun Sunan Bonang, yaitu pada waktu itu yang menjadi Presma atau Presiden Mahasiswa Universitas Islam Malang, yaitu Pak Imam. Yang menjadi ketua komisariat pada itu Gus Noval, itu juga kader Rayun Sunan Bonang. Dan yang menjadi ketua PCPMI Kota Malang itu juga kader Rayun Sunan Bonang, yaitu Pak Dwi. Itu yang menjadi masa kejayaan ya bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat PMI khususnya Rayun Sunan Bonang, kita sebut itu masa kejayaan. Karena di waktu yang sama semua sektor yang ada di PMI dari tingkatan kampus, komisariat sampai Kota Malang itu diduduki oleh kader PMI Rayun Sunan Bonang. Begitu Pak ya. Iya. Dan anehnya dan uniknya juga semua kader yang menduduki itu berasal dari Lumajang. Itu yang sangat luar biasa. Saya mungkin kompak di situ ayahnya. Mereka kompak gitu mungkin, atau memang sengaja konspirasi, tapi kita nggak tahu. Betul. Jadi berarti Rayun Sunan Bonang ini sempat vakum ya untuk kejayaannya itu sempat vakum. Iya, sempat menurun lah intinya ya. Sedikit menurun. Tapi alhamdulillah sekarang sudah. Sekarang sudah mulai dirancang kembali menjadi ya. Ya, semoga aja nanti anggota-anggota yang seterusnya bisa meneruskan perjuangan-perjuangan. Benar sekali. Gitu. Saya untuk jawabannya. Terus saya dengar juga bahwasanya Rayun Sunan Bonang ini itu terkenal dalam segi menjadi lumbung kaderisasi komisariat Unisma. Dalam Unisma itu mendominan untuk mengkader lebih banyak kadernya seperti itu Ayon. Sebab konsistensi kaderisasi menjaga kuantitas dan kualitas kader. Mengapa demikian Pak Ayon? Sistem apa yang diterapkan di dalamnya kok sampai terkenal untuk menjadi lumbung kaderisasi PMI, lumbung kaderisasi PMI komisariat Unisma gitu ya. Oke, baik, pertanyaannya bagus ini. Iya, dari
fakta lapangan, artinya fakta lapangan yang hari ini kita lihat, memang ada dua rayon yang memang itu menjadi lumbung kaderisasi, artinya penjuput kader PMI khususnya untuk tingkat lingkup komisariat gitu kan. Jadi ada dari Al-Farabi yaitu Fakultas Ekonomi, dan dari Fakultas Agama Islam yaitu Rayon Sunan Bonang gitu kan. Memang kenapa Rayon Sunan Bonang itu menjadi lumbung kaderisasi PMI Komisariat Unisma, karena kaderisasi yang ada di PMI Rayon Sunan Bonang itu memang selalu menargetkan bagaimana caranya agar semua mahasiswa baru, ya artinya mahasiswa baru Fakultas Agama Islam itu memang harus bergabung di dalam PMI. Karena tidak bisa kita pungkiri ya bahwa Unisma sendiri adalah kampus NU, dan kalau kita tahu sendiri bahwa PMI adalah bagian dari NU. Jadi makanya itu yang menjadi landasan atau semangat teman-teman dari kaderisasi di PMI Rayon Sunan Bonang itu untuk selalu mencari, artinya mendistribusikan kader-kader PMI Rayon Sunan Bonang di komisariat gitu. Jadi mencari sebanyak mungkin, karena kita memang butuh secara kuantitas di dalam lingkup fakultas gitu kan. Dan selebihnya akan kita kelola atau kita kembangkan potensi-potensi yang ada dari banyaknya kader itu menepati posisi-posisi yang memang hari ini diperlukan gitu kan. Mungkin dari rayon-rayon yang lain mungkin bertanya-tanya lah sistem apa yang diterapkan di dalam Rayon Sunan Bonang ataupun Al-Farabi di situ. Iya. Jadi ada suatu sistem kaderisasi itu yang mungkin hari ini saya mendengar dari beberapa rayon itu memang nggak semuanya seperti kayak Rayon Sunan Bonang. Jadi di Rayon Sunan Bonang itu ada namanya sistem kaderisasi rotasi. Sistem kaderisasi rotasi itu begini. Ketika kader itu direkrut menjadi anggota PMI Rayon Sunan Bonang, terus mereka diberikan apa yang sesuai dengan keinginan mereka, dan mereka dikembangkan sesuai dengan apa yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki, tanpa ada paksaan Pak gitu ya. Tanpa ada paksaan. Terus setelah itu ketika anggota ini masuk, nah ketika mereka akan berlanjut ke jenjang selanjutnya, yaitu anggap saja mereka menjadi kepengurusan kan, pergantian gitu ya, dari anggota naik ke kepengurusan. Nah di Rayon Sunan Bonang itu tetap menerapkan sistem kaderisasi rotasi agar teman-teman yang menjadi anggota itu ketika mau masuk menjadi pengurus, mereka disyaratkan harus mengikuti PKD. Baru mereka bisa dikatakan sah menjadi pengurus. Dan itu tidak dilakukan di beberapa rayon yang ada di lingkup komisariat PMI Komisariat Universitas Islam Malang. Mungkin ya itu yang menjadi salah satu kaderisasi nilai anggapnya suatu kelebihan kaderisasi dari Rayon Sunan Bonang itu. Sehingga memang teman-teman yang masuk di dalam kepengurusan itu memang teman-teman yang memang totalitas gitu dalam PMI gitu. Soalnya kan awal mula anggota itu direkrut juga kan kita nggak tahu latar belakangnya bagi saya, karena mereka punya latar belakang masuk PMI yang beragam. Tapi ketika memang mereka totalitas terhadap PMI dan sampai mengikuti PKD melanjut ke kepengurusan itu memang mereka benar-benar ingin mengabdi di PMI dan di NU lah tentunya gitu. Tentunya di NU sendiri ya. Iya. Gitu. Jadi itulah sistem ya, peran yang menjadi sistem di Rayon Sunan Bonang untuk merekrut kaderisasi di Komisariat Unisma sendiri. Iya. Terus selanjutnya Pak Yon, ini kita langsung masuk pada optik pembahasan pada tema pada siang hari ini, membicarakan tentang kondisi dan arah gerak Rayon Sunan Bonang. Nah, Anda sebagai ketua rayon ya, ini pastinya ada visi misi lah. Ada visi misi. Ya. Visi misi apa yang Anda dedikasikan terhadap Rayon Sunan Bonang di tahun periode 2001-2002 ini Pak Yon? Visi misi ini berarti ya. Bahas visi misi. Ya. Visi misi dari ketua rayon. Ya. Saya awal terpilih jadi ketua rayon itu saya mempunyai visi misi
bagaimana kita itu mengembangkan kader itu memang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Tapi ada satu visi misi yang pada waktu itu memang saya sendiri pribadi saya itu ingin itu di Rayon Sunan Bonang, di mana kita itu bukan hanya kalau istilahnya orang-orang mengatakan itu jago dalam rumah. Ketika kita keluar dari rumah Rayon, ketika kita keluar dari Rayon, kita hanya jadi penonton setia. Ya betul lah, ya betul. Itu yang menjadi visi misi saya pada waktu itu, ketika pemilihan gitu kan, saya mempunyai visi ya. Itu visi sih, visi saya pada waktu itu. Artinya membentuk kader militan yang bukan hanya militan di dalam Rayon Sunan Bonang, tapi dia juga militan di luar Rayon Sunan Bonang. Karena kadang kalau di dalam rumah kita ini wow gitu, berani gitu. Ya. Ketika keluar dapat orang yang lebih gitu kok langsung insecure gitu. Insecure. Bahkan banyak itu seperti itu. Iya, bahkan mungkin grogi, takut dan bahkan gak bisa apa-apa. Nah, pada waktu itu saya itu menginginkan itu. Tetap dan memang visi itu memang harus didukung dengan beberapa aspek ya, aspek penunjang sehingga anak-anak itu khususnya kader-kader Rayon Sunan Bonang itu bisa terbentuk gitu kan. Ya. Jadi salah satunya ketika kita kalau bicara soal gak jago di kandang aja, berarti kita harus mengembangkan kemampuan. Pertama memang dalam bidang literasi. Tetapi hari ini literasi itu nggak bisa hanya kita bataskan dengan membaca buku. Soalnya saya dulu punya pandangan literasi itu secara universal, secara keseluruhan kita harus baca buku. Tapi ternyata hari ini enggak. Teman-teman kan banyak juga yang nggak suka baca buku, malah lebih banyak ini nonton ataupun mendengarkan. Iya, jadi literasinya itu bisa yang memang suka dibaca buku kita arahkan ke buku-buku. Terus yang memang belum suka tapi pengen, itu juga harus kita arahkan. Iya, betul. Terus kalau yang memang sama sekali nggak suka, tetap harus kita arahkan gimana mereka biar tetap berliterasi gitu, mampu metode-metode yang lain gitu. Dengan metode-metode yang lain yang memang harus ini kita pikirkan secara bersama-sama gitu kan. Ya karena hari ini kan kita memang di lain sisi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan karakter kader-kader yang ada hari ini. Nggak bisa kita paksakan kader-kader hari ini harus sesuai dengan kader-kader yang dulu. Bener. Kalau dulu mungkin saya mendengar bahwa kader itu ketika ke rayon kita kasih buku suruh baca presentasi. Mau, memang mereka niat dan mereka memang niat belajar. Kalau hari ini kita seperti kita berlakukan mereka seperti itu, bagi saya mungkin kita harus berpikir dua kali karena bisa jadi ya mereka mungkin akan terbentuk atau mungkin mereka akan lari. Ya, kalau mereka udah lari berarti kita kekurangan kader. Ini gagal di situ Pak. Iya, malah ya bisa dikatakan kita gagal malahan bukan bisa. Iya. Itu ya yang jadi visi-misi Pak Yon ya. Iya. Oke. Jadi dari visi misi yang diuraikan oleh Pak Yon tadi, tentu sebagai ketua Rayon memiliki program unggulan lah dari sekian program yang ada. Iya. Seperti apa rangkaian program yang akan Pak Yon berikan kepada kader tersebut? Kalau saya hari ini memiliki program unggulan, artinya program unggulan saya pertama tadi itu yang membentuk kader yang militan ya. Artinya mereka bisa nggak hanya bisa cakap di dalam rumah, tapi mereka bisa cakap di luar rumah. Tapi ada satu program unggulan yang dimana di situ program itu akan dibentuk dari banyak kader yang memiliki potensi. Seperti contohnya ya Mas, hari ini itu kayak misalkan seperti ini nih, podcast gini. Podcast ini kan satu kemampuan yang dimiliki kader gitu kan. Nah, kalau saya hanya berfokus ke literasi, podcast ini padahal satu ini kemampuan yang bagus juga diterapkan hari ini. Nah, podcast ini akan kita bentuk sebuah komunitas, artinya di rayon itu di lain sisi sebagai rayon, di lain sisi juga mempunyai wadah yang dimana nanti wadah itu yang nanti langsung kita salurkan ke masyarakat. Ada program unggulan yang sedang saya rancang hari ini, yaitu program unggulan belajar online berbasis digital. Berbasis digital. Nah, artinya memang di situ nanti teman-teman yang memang punya kemampuan IT kita fungsikan.
Terus teman-teman yang udah mempunyai basic atau bakat dalam belajar, kita fungsikan dengan, karena tidak dipungkiri hari ini kan kita di Fakultas Agama Islam itu ratakan pendidikan, artinya calon-calon guru lah. Iya, benar. Ya, kalau kita langsung membuatkan suatu program yang itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat itu kan lebih bagus gitu. Di lain sisi kita mengembangkan kemampuan kita, di lain sisi langsung kita terapkan ke masyarakat yang ada. Ya, boleh kita melihat nanti, coba kita analisis masyarakat sekitar kita yang dimana kira-kira mereka membutuhkan apa yang bisa kita berikan dari basic apa keilmuan kita. Emang kita rata-rata pendidikan, ayo kita berikan sebuah pembelajaran lah. Ya mungkin mengajar Al-Qur'an, mungkin ngajar anak-anak usia dini gitu. Karena kan memang rata-rata kita basicnya jadi seorang guru gitu, kecuali teman-teman yang memang dari hukum keluarga Islam. Itu. Kalau menurut saya itu sangat bagus, Pak Yon. Iya. Programnya. Jadi kita itu selain kita berada di tengah masyarakat, tapi juga memberikan manfaat di situ. Iya, bagi betul masyarakat sekali. di situ. Apalagi di sekitar rayon gitu ya. Iya, itu sehingga PMI itu memiliki memiliki suatu pandangan yang bagus gitu. PMI itu dipandang bagus, maksudnya kok dipandang bagus oleh masyarakat gitu. Karena selama ini kan mindset masyarakat itu kayak PMI itu demo. Ya. PMI demo, PMI di anarkis. Anarkis gitu kan. Ya, di sisi lain setidaknya lah pandangan masyarakat ada yang positif lah untuk iya, betul sekali itu. Sendiri. Iya. Itu yang juga saya disampaikan dari banyak senior dari Rayon Sunan Bonang juga menyampaikan seperti itu. Salah satunya mungkin disampaikan oleh Pak Dwi, salah satu disampaikan oleh Pak Mas Kuri, disampaikan oleh Mas Jeffrey, Mas Herli, dan beberapa senior lain yang mungkin gak bisa saya sebutkan semuanya. Mereka juga menyampaikan hal-hal memang rayon memang sudah harus alih fungsikan seperti itu. Di lain sisi kita mengkader, di lain sisi kita juga memberikan manfaat dalam masyarakat melalui program-program kerja yang sudah kita bentuk gitu. Baik ya. Semoga terlaksana Pak Yon ya. Amin. Semoga kita bisa menjalankan itu gitu. Jadi hubungan dengan itu ayo, dengan program unggulan sampean ini. Nah, Anda kan sekarang menjadi ketua gitu kan, mempunyai kekuasaan lah intinya di situ ya. Iya. Dan di dalam rayon sini itu terdapat jajaran kepengurusan. Yang nantinya akan membantu Pak Yon sendiri dalam menjalankan roda organisasi ataupun program unggulan yang disampaikan tadi. Iya. Pesan apa yang ingin Pak Yon sampaikan kepada segenap jajaran kepengurusan Rayon Sunan Bonang untuk saat ini? Iya. Pesan saya untuk teman-teman pengurus, bahkan teman-teman pengurus, untuk teman-teman anggota. Jadi memang kan Rayon Sunan Bonang itu kan adalah sebuah wadah yang saya tahu bahwa wadah itu kita pergunakan untuk belajar, mengembangkan kemampuan, mengembangkan soft skill gitu. Iya, mengembangkan soft skill yang kita punya, atau menciptakan sebuah kemampuan gitu. Kalau memang dia sudah punya ya dikembangkan, kalau yang belum punya mungkin mencari dan memunculkan itu gitu. Ya. Jadi pesan saya kepada kepengurusan itu memang dari awal memang yang pertama memang harus ditata dulu niatnya. Jadi memang ditata niatnya niatnya ketika kita masuk di dalam rayon itu adalah tujuan utama kita belajar. Sama halnya dengan kita kuliah, tujuan utama kita adalah belajar. Bukan mencari pekerjaan atau mencari apapun itu. Sehingga nanti ketika kita diamanati apapun itu di dalam kepengurusan, bahkan itu kita bisa sesuai dengan tujuan PMI. Salah satu tujuan PMI yaitu cakap gitu. Kita harus cakap, setelah cakap yaitu mengamalkan ilmunya gitu kan. Ya. Jadi ketika memang kita niatkan belajar, pasti nanti kita akan banyak mendapat suatu ilmu, bahkan pembelajaran dari situ. Nah, itu yang akan nanti kita terapkan di program yang tadi saya sampaikan gitu. Sebetulnya. Iya, jadi teman-teman jangan punya mindset kita masuk di PMI itu nggak punya tujuan. Kalau memang belum punya tujuan, harus dibentuk tujuan itu mulai dengan hari ini. Bahkan detik ini pun harus dibentuk. Yang diawali dengan niat. Iya, niat yang sungguh-sungguh. Memang kalau orang niat itu pasti harus dibarengi dengan gerak. Kalau memang dia belum gerak, itu belum niat, cuman keinginan. Iya, seperti itu ya.
Saya kan apalagi bagi anggota-anggota baru nih Pak Yon, kan mereka kan berpikir begini, ngapain ya ikut organisasi, apalagi PMI itu, apa yang dikerjain di PMI itu kan begitu Pak Yon. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan demikian itu, dan juga apa namanya, pertanyaan itu juga tidak bisa dijawab oleh kepengurusan Iya. saat ini juga gitu. Jadi kalau masanya itu Mas, kalau masa anggota itu kita meminta. Kalau nggak gitu kita mengambil apa yang ada di depan mata. Tapi ketika menjadi pengurus, kita nggak boleh melantarkan anggota kita. Bukan memberi, Iya, memberikan. khusus untuk pengurus ya. Di lain sisi kita mengembangkan kemampuan kita juga harus sadar bahwa kita punya anggota yang harus kita ayomi, yang harus kita berikan. Nah, kita berikan kepada mereka itu berupa edukasi tentang pembelajaran. Bahkan ketika kita mempunyai kemampuan yang sama seperti yang mungkin anggota itu inginkan, ayo kita sama-sama kembangkan gitu kan. Jadi memang dari semua kepengurusan itu memang harus saling kerjasama, sehingga gotong royong. Memang sudah seharusnya, memang karena Rayon Sunan Bonang itu sangat terkenal dengan kekeluargaannya. Jadi jikalau memang ada satu kepengurusan yang kesulitan, satu bidang yang kesulitan, bidang dari yang lain, ayo harus dibantu gitu. Betul. Dibantu, kita saling kerjasama untuk menuju tujuan besar kita gitu. Ya, untuk membangun rumah kita sendiri. Iya, gitu kan. membangun rumah kita sendiri. Jangan sampai kita dalam membangun rumah kita sendiri tidak mempunyai semangat, bahkan malas-malasan gitu. Iya. Jangan. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yon. Untuk selanjutnya, Sunan Bonang sendiri dari masa ke masa ini sukses dalam proses rekrutmen kader. Oleh karenanya, untuk memastikan keilmuan ya dan menjamin keberhasilan kader, apa yang akan sampean lakukan tentunya sebagai ketua rayon? Oh ya, baik. Ya, sesuai dengan yang mungkin tadi sempat kita singgung ya di awal-awal, bagaimana mengelompokkan anggota atau anggota baru, keluarga baru PMI Rayon Sunan Bonang itu sesuai dengan bidang kemampuan mereka. Masing-masing. Nah, Ya. dan itu memang nanti itu diambil alih oleh teman-teman kaderisasi. Artinya kita memang harus menyebarkan satu form. Kalau memang hari ini kan memang berbasis digital ya, kita berbasis online ya, kita kerjanya online. Kalau dulu mungkin kita berikan brosur atau catatan untuk mereka ngisi gitu kan. Kalau hari ini kan memang kita berikan satu form yang dimana di situ kita cari tahu kemampuan dari teman-teman semua anggota, dan itu memang kita nanti dedikasikan atau kita arahkan mereka ke beberapa bidang di dalam rayon itu yang bisa mengembangkan itu. Kalaupun memang di dalam rayon itu belum mempunyai bidang itu, tapi tetap bagaimana caranya kita tetap harus mendampingi mereka untuk tetap mengembangkan itu. Karena memang secara hari ini, secara bidang, memang Rayon Sunan Bonang masih belum semua lengkap gitu kan. Kita bidang misalkan IT saja, kita kan belum punya memang bidang yang memang menanggungi IT. Tapi kita punya senior bahkan pengurus yang memang hari ini paham IT gitu kan. Nah, itu memang harus tetap dikembangkan. Terus anggota yang mempunyai minat dan punya kemampuan di situ ya kita kembangkan bersama-sama gitu kan. Dan memang kalau perlu ya nanti kita kita bentuk wadah yang memang di situ nanti khusus untuk teman-teman yang memang mau mengembangkan dalam bidang itu. Diberikan pelatihan Iya, mungkin kita bisa berikan itu. Kita carikanlah narasumber yang memang bisa membantu teman-teman untuk terus mengembangkan kemampuan mereka. Siap Pak Yon. Bagus Pak Yon. Mendukung saya. Iya, ini harus tetap kita proyeksikan dan kita kerjakan ini dalam waktu dekat ini. Memang mumpung hari ini kita baru saja selesai mapaba gitu kan. Betul. Belum terlalu jauh. Intinya masih awal ini Pak. Iya, masih awal, harus segera mulai kita kerjakan gitu. Lagi-lagi membahas tentang ini Pak Yon sebagai ketua rayon, bukan begitu ya? Iya. Aslinya itu keinginan sampean sebagai ketua rayon itu mau dibawa kemana Pak Yon? Aslinya dari sampean sendiri. Dari saya sendiri. Iya. Ya memang awal hari pada saat saya menjadi kepengurusan
saya menjadi kepengurusan, memang ada beberapa hal yang memang di situ membuat saya itu punya keinginan gimana, ya sama seperti awal tadi, saya ingin keinginan gimana Rayon Sunan Bonang itu membentuk, artinya kader-kader Rayon Sunan Bonang itu memiliki kemampuan yang bukan hanya bisa dipertarungkan di dalam Rayon Sunan Bonang, tapi kita juga bisa eksis di luar Rayon Sunan Bonang. Tapi kemudian hari ini saya melihat keadaan fakta lapangan, ternyata tidak seluruh kader itu memang mau, artinya mau menggeluti bidang-bidang yang mana di situ mereka memang speak up di luar. Akhirnya memang di situ ya saya harus berpikir lagi, masa semua kader didelegasikan ke literasi. Iya. Terus kalau memang kan mereka nggak sepakat kan pasti nanti minggir kan juga bingung. Akhirnya saya ingin Rayon Sunan Bonang yang memang kalau memang yang memang fokus di literasi kita dampingin, kita berikan apa yang menjadi keinginan mereka sehingga mereka bisa cakap di dalam rayon, bahkan berani juga cakap di luar rayon gitu. Dan memang yang punya bidang kemampuan, bukan kalau hari ini kita sebutnya IT, ya walaupun sedikit ya memang kita kembangkan gitu, kita kembangkan dan kita buatkan satu tim khusus yang memang itu mereka bergelut di IT. Karena hari ini semuanya berbasis IT. Iya, modern sekarang semua. Iya, mainnya sosmed semua sekarang. jadi memang teman-teman yang memang masuk ke rayon itu memang semuanya itu merasakan suasana belajar gitu, bukan merasakan suasana hambar gitu. Masuk aja terus masuk habis dianggurin gitu, enggak. Tapi memang mereka mendapatkan suasana belajar, tinggal tergantung kalau memang mereka udah punya tujuan, fashionnya mau ke sini, mau ke mungkin literasi, mau ke IT atau mau ke seni budaya, tari, kan rayon kan punya musik, itu tinggal mereka menuju ke situ. Kalau memang masih samar-samar, artinya untuk kader yang samar-samar mau belajar di mana, yang bingung gitu. Yang bingung silakan lihat dari apa yang ada di Rayon Sunan Bonang, tinggal sampean mau kemana, silakan temui pengurus yang memang ada di bidang itu dan sampaikan apa yang menjadi keinginannya. Dalam perjalanan memimpin sebuah organisasi, ini kan pasti adanya atau mengalami dinamika yang beragam lah, banyak lah dinamika yang ada lah. Sikap seperti apa yang ingin Anda lakukan ketika melihat pengurus yang tidak sesuai ekspektasi dari visi misi Anda dan mengalami semangat kerja yang berkurang atau bahkan terdapat masalah antar sama pengurus? Sikap sampean gimana untuk menghadapi ini sikap untuk pengambilan sikap ini apa yang pas ya? Iya paham, saya paham. Ya memang di dalam sebuah organisasi itu memang banyak terdapat dinamika bahkan gesekan gitu kan. Pasti ada itu. Itu pasti ada. Tapi bagi saya mental seorang pemimpin itu tidak boleh, artinya di situ berpihak ke salah satu. Walaupun meskipun misalkan dari dua kepengurusan, misalkan ada dua pengurus yang itu cekcok gitu. Jelas-jelas bahwa pengurus misalkan A dan B. A ini memang jelas-jelas benar gitu. B ini memang jelas-jelas saya salah gitu kan. Tapi kalau bagi saya nggak harus langsung kamu salah. Enggak. Kalau pribadi saya nggak gitu. Jadi bagaimana dari permasalahan yang ada ini kita dudukan bersama bahwa kalau memang hal itu terjadi karena kesalahpahaman bisa kita satukan kembali. Soalnya kan kadang memang di dalam kepengurusan itu terjadinya gesekan itu memang terjadi kesalahpahaman yang sering terjadi, yang saya temukan. Loss komunikasi. Iya, bahkan mungkin itu ya bahasanya itu kurangnya komunikasi ya, sehingga itu sering terjadi komunikasi. Nah, dan hal itu memang harus kita dudukan bersama. Artinya di situ kita dudukan bersama karena kita berada di bawah satu atap PMI Rayon Sunan Bonang, dan jangan sampai dari masalah-masalah atau gesekan-gesekan itu membuat kita menjadi tercerai-berai gitu. Kita saling nggak kenal, saling nggak sapa. Jangan sampai itu. Nanti pengaruhnya kan juga ke organisasi. Karena ketika itu terjadi, mungkin bagi pribadi yang bermasalah nggak apa-apa, saya nggak jadi apa-apa. Tapi kan kita memperjuangkan sebuah organisasi ini. Jadi kan, dan semua permasalahan itu nggak mungkin nggak ada solusinya, itu nggak mungkin. Mesti ada, Pak, ya. Pasti harus ada solusi dari itu. Cuman dari
pribadi saya Mas, mungkin pesan kepada semua kepengurusan bahkan semua anggota, kita boleh membenci orang, tapi jangan benci orangnya, tapi benci sikap, sifat atau sifatnya yang memang di situ memang tidak sesuai dengan keinginan atau fashion apa gaya kita lah misalkan. Karena kalau memang kita benci orangnya, selamanya kita akan benci. Tapi ketika kita nggak benci dengan sifatnya, ya bisa kita lakukan dengan itikat baik kita sebagai mungkin sahabat dia. Kita doakanlah semoga sifat-sifatnya itu yang kurang sesuai misalkan di dalam organisasi itu bisa dikurangi secara perlahan, sehingga ketika sifat itu jelek itu hilang, kita tetap harmonis. Dalam organisasi kita tetap kerja sama-sama, belajar bersama-sama, dan pastinya sukses bersama-sama gitu. Paling penting itu Ayon. Iya. Untuk ini Ayon, untuk menurut pandangan Anda sebagai ketua rayon, pengurus harus seperti apa terhadap anggotanya? Kalau menurut sampean sendiri, pengurusnya itu harus bagaimana? Kalau secara pandangan saya, memang ketika kita menjadi pengurus, kita harus mempunyai mindset atau mempunyai cara berpikir yang bagaimana saya walaupun dengan mungkin saya itu melihat kalau kondisi rayon ya, kan kadang kita bicara objektif rayon, pengurus itu bahkan kadang itu memiliki kemampuan tapi yang tidak sadar bahwa kemampuan dia itu harus diberikan kepada anggotanya. Ya, itu yang jadi mungkin hari ini mungkin menjadi sedikit problem bagi kita. Pengurus itu punya kemampuan, tapi dia nggak paham bahwa dia punya kewajiban untuk memberikan sesuatu atau sebuah transfer keilmuan kepada anggotanya. Sehingga dia ya santai-santai aja gitu. Misalkan kalau memang semua pengurus itu mempunyai cara berpikir bahwa saya sebagai pengurus harus memiliki tanggung jawab dan harus memberikan apa yang menjadi kewajiban anggota rayon, saya pastikan pasti suasana rayon itu akan memang menjadi suasana organisasi yang hidup gitu. Misalkan pengurus ini walaupun dia bukan kaderisasi, walaupun dia bukan pengembangan misalkan kan selama ini kan kita pahamnya kan misalkan yang ngurusi kader cuma kaderisasi, padahal kan enggak. Memang tugas fungsi utama kaderisasi ngurusin kader, tapi kan dalam pengembangan kemampuan kan semuanya pengurusan itu harus berperan aktif dalam situ. Misalkan dia coba tahu, coba sengaja sedikit tahu kemampuan kader atau keinginan anggota, nah disitulah dia harus bagaimana caranya saya memfasilitasi anggota tersebut. Misalkan memang dia tidak mampu untuk memfasilitasi atau memberikan apa yang menjadi keinginan anggota, paling tidak dia punya inisiatif. Bagaimana kemampuan anggota, keinginan anggota ini bisa didapatkan dengan cara diarahkan kepada orang yang memang di situ mampu memberikan apa yang menjadi keinginan anggota tersebut. Ya, selama ini kan kita cuman masih sering lupa gitu. Kita cuman deketin anggota aja gitu, masuk ke rayon, tapi kita nggak berikan apa yang menjadi suasana yang harus sebenarnya terjadi dalam organisasi. Memang betul kalau kita memang di dalam organisasi ngobrol itu hal yang guyonan dan sebagainya, itu memang ya bumbu-bumbunya lah, memang suasana organisasi. Tapi jangan lupa bahwa organisasi ini harus memang difungsikan sebagai sebuah wadah untuk belajar. Guyon boleh, tapi memang harus tetap ada hal yang memang kita berikan untuk sebagai sebuah suasana pembelajaran gitu. Intinya diberikan yang positif-positif. Iya, yang positif tentunya. Jangan punya. Tapi kan sekarang banyak loh, dari pergaulan sendiri, apalagi kayak membahas game gitu Pak Yon ya. Iya. Itu kan banyak sekali dan juga miris begitu kan. Itu bagaimana Pak? Mensampaikan sendiri. Iya. Saya tuh dulu bicara soal game ya. Iya. Game itu. Soalnya game ini kalau orang yang pergaulannya kayak ikut-ikut gitu sangat miris Pak Yon gitu kan, merubah mindsetnya gitu ya. Awalnya memang benar-benar niat berorganisasi, dikarenakan teman-temannya ada banyak yang ngegame juga. Ya, akhirnya lupa dengan tujuan awalnya. Ya. Jadi problematika atau game yang hari ini terjadi itu sempat dulu itu mau saya tabrak, artinya tabrak, di rayon itu nggak boleh ada yang main game. Tapi ternyata
setelah dipertimbangkan kembali ternyata nggak bisa. Artinya memang game itu udah menjadi satu, kalau saya melihatnya ya, bagi saya pribadi itu menjadi salah satu sebuah mindset yang mungkin sudah tertanam di anak-anak. Jadi kita untuk merubah mereka itu memang pertama kita mungkin harus sedikit berbaur dengan mereka, tapi jangan sampai keterusan gitu. Dan hal yang memang harus dilakukan kepada teman-teman yang game, artinya boleh sampean game, tapi asalkan jangan sampai kebebasan kalian itu mengganggu kebebasan orang lain. Soalnya kan gini, problematikanya game itu kan kadang kalau sudah game itu game terus. Ya kan lupa waktu. Iya, padahal punya tanggung jawab. Boleh ngegame tapi tetap harus ingat dengan tanggung jawab yang harus diberikan. Karena banyak juga orang yang memang dia itu orang organisatoris tapi dia juga main game, tapi dia profesional. Ketika dia main game itu memang betul-betul memang waktu free, waktu luang untuk dia menghibur diri sendiri gitu. Mungkin dengan main game itu kan salah satunya, mungkin kadang itu orang untuk menghilangkan stres gitu kan. Mungkin terlalu sering kerja, terlalu sering mikir, stres dikit lah bentar dengan game. Ada yang refreshing gitu kan. Tapi jangan sampai game itu yang menjadi menjadi penghambat untuk tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita gitu. Siapa yang itu ya untuk teman-teman. Karena gini, saya juga pernah gitu kan, pernah terlibat di dalam main game. Iya, suka game gitu kan. Jadi memang gitu ya, yang kalau saya sendiri ya kalau main game itu memang kadang lupa akan waktu. Nah, itu gitu. Kesalahan. Apalagi pas ada di kopian begitu kan. Banyak ayo mabar begitu Ayon. Jadi ada tugas pun juga diabaikan begitu Ayon. Ya. Iya, karena hari ini game itu seakan-akan nggak bisa kita lepas. Iya. Sudah jadi. Karena gamenya mengikat. Coba kalau gamenya nggak mengikat itu enak. Kita waktunya game ada tanggung jawab, tinggal. Tapi hari ini kan game yang dimainkan teman-teman itu kan game yang mengikat. Artinya kita nggak bisa ninggalin kalau sudah selesai. Iya. Itu yang jadi permasalahan itu. Ini yang kurang ajar yang buat game. Yang buat game. Nonton ini. Gitu ya. Iya. Dan sebaliknya Pak Yon, bagaimana menurut sampean anggota itu harus seperti apa dalam berproses? Mungkin dari nanti teman-teman anggota yang baru-baru ini pengen tahu arahnya itu berproses bagaimana? Iya. Ada beberapa pesan gitu yang memang itu udah saya sampaikan ke anak-anak pada waktu itu. Jadi teman-teman anggota itu harus dipahami bahwa memang mereka memiliki latar belakang yang berbeda ketika masuk di dalam rumah PMI Rayon Sunan Bonang. Ya saya maklumi itu karena dari latar belakang yang berbeda itu mungkin karena ada yang memang masuk di PMI Rayon Sunan Bonang itu memang karena niat ingin belajar langsung. Saya masuk PMI. Ada yang ikut teman. Ya diajak gitu. Iya diajak ikut teman. Ada yang memang itu disuruh seniornya. Ayo kamu masuk PMI. Masuk Sunan Bonang. Ya masuk. Akhirnya mereka masuk. Ya mereka masih kosong. Nah cuman setelah masuk, jangan sampai cuman masuk. Artinya kan ketika masuk PMI Rayon Sunan Bonang kan di Mapaba itu kan dibukakan pintu gitu. Iya. Kalau saya mengilustrasikan seperti itu, kita udah dibukakan pintu untuk melihat isi dalam rumah PMI Rayon Sunan Bonang. Nah setelah kita masuk, ketika teman-teman yang anggota yang belum memiliki tujuan, artinya mereka masih bimbang dengan apa sebenarnya yang harus saya cari di dalam organisasi ini, maka mulai hari ini bentuklah tujuan itu. Bentuk tujuan itu dan setelah itu niatkan untuk mencapai tujuan itu sebagai bentuk pembelajaran. Nah, anggota harus mempunyai mindset seperti itu. Nah, setelah masuk silakan tanyakan kepada semua pengurus. Artinya memang anggota itu punya kewajiban bertanya dan meminta. Di lain sisi mereka diberikan itu ya mereka ambil. Di lain sisi kalau mereka merasa nggak diberikan, itu mereka punya hak untuk meminta. Kan ya gitu dasarnya manusia. Kalau kita udah diberi ya kita nggak minta. Tapi kalau kita nggak dikasih apa-apa ya kita harus minta. Atau nggak bertanya lah. Anggota harus gitu. Misalkan dia masuk di PMI, saya ingin membentuk pribadi saya yang beda ketika SMA. Kalau SMA saya isinan gitu di depan umum ngomong, tapi saya masuk di organisasi saya pengen ngembangin itu. Saya ingin ketika berbicara di depan umum itu berani. Nah, ketika itu gak diberikan dia harus punya pola pikir, Mas, saya pengen gini. Harus minta. Nah, dan disitulah pengurus memang harus punya kewajiban atau
memberikan memang harus diberikan itu. Jadi kalau saya itu cuman seperti itu. Jadi anggota harus mencari apa yang menjadi keinginan mereka, dan satu menjadi tujuan mereka ketika masuk di organisasi, dan satu untuk mencapai tujuan itu ya pertama pesan saya yaitu niatkan untuk belajar gitu. Niatkan untuk belajar gitu. Hanya dari pengetahuan saya sendiri Pak Yon ya. Iya. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Yon sendiri, bahwasanya teman-teman itu gabung ke PMI ada 3 macam ya. Iya. Ada yang diajak senior, ada yang ikut-ikut teman, ada yang keinginan sendiri. Diri niat. Lah, dari 3 aspek tersebut itu juga mempengaruhi Pak Yon. Kalau menurut saya sendiri sangat mempengaruhi untuk kedepannya. Karena banyak di angkatan saya sendiri itu yang gabung ke PMI karena diajak senior, karena takut katanya wajib dan juga sekian gitu kan. Akhirnya ketika sudah mapaba dia lost, maksudnya dia itu kayak, apalagi di musim pandemi gini kan, kuliah juga online, jadi kayak apa ya, istilahnya keluar tapi tidak ketemu gitu. Iya. Gitu, banyak yang hilang lah dari keluar secara tidak sadar. Nah, jadi kalau memang permasalahannya seperti itu, jadi tugas pengurus itu memang harus selalu mengedukasi teman-teman anggota itu untuk membentuk pola pikir tadi, yaitu coba sampai harus memang punya pola pikir, mempunyai tujuan lah. Masuk organisasi itu paling nggak punya tujuan. Cuman lagi itu tujuannya itu sebagai, nanti diniatkan untuk mencapai tujuan itu sebagai suatu bentuk belajar gitu kan, gitu, sehingga nanti ada yang bisa dimaknai dari situ gitu kan. Kalau saya melihatnya itu pemaknaan. Jadi kita kalau nggak bisa memaknai apa yang kita lakukan ya susah. Artinya kita memaknai itu sebagai sebuah belajar, kan artinya hal apapun yang nanti kita dapatkan kita bisa maknai, oh ini buat pembelajaran saya gitu. Soalnya kalau kita nggak mampu memaknai itu, bagi saya kita mampu memaknai, artinya ketika kita sudah melakukan suatu hal tapi kok nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akhirnya ada kadangnya kita kecewa. Makanya itu pasti Pak yang kecewa. Di dalam hal itu kita harus menyiapkan dua. Kita memang harus siap berhasil, harus siap gagal juga. Nah, siap gagal juga itu. Kalau kita siap berhasil toh ketika gagal ya kecewa, akhirnya malas wes. Enggak PMI-PMIan, enggak boleh gitu. Iya. Jadi terima kasih untuk penyampaian Pak Yon ya. Sangat bermanfaat sekali Pak Yon. Jadi untuk teman-teman anggota, khusus anggota yang baru ini Pak Yon ya. Jadi buat apa ya, evaluasi lah. Nanti takutnya di angkatan mereka itu kayak seperti itu. Iya, dan memang sesama anggota juga harus saling menguatkan. Karena di dalam PMI sendiri kita tahu bahwa satu angkatan satu jiwa. Kalau satu sakit semuanya sakit. Kalau satu sehat semuanya harus sehat. Ya, harus seperti itu. Ini perlu ditegaskan Pak Yon. Jadi Rayon Sunan Bonang kedepannya harus seperti apa Pak Yon? Dan bentuk kepastian yang seperti apa yang Pak Yon akan pastikan terhadap masa depan Rayon Sunan Bonang? Ya. Jadi kalau disuruh memastikan itu memang kepengurusan rayon itu artinya kepengurusan yang memang aktif. Artinya nuansa-nuansa organisasi seperti transfer keilmuan dan program pengembangan kemampuan itu memang harus ada dan memang harus didukung oleh teman-teman semua. Artinya anggota juga harus mendukung, pengurus juga harus mendukung. Karena percuma kalau kita sudah berusaha untuk mengembangkan itu tapi nggak ada orang yang mau dikembangkan. Akhirnya nggak ada suasananya. Jadi memang harus sama-sama sama-sama bekerja sama gitu. Jadi misalkan kalau hari ini misalkan usaha kita untuk mengembangkan kemampuan itu kita dengan setelah mapaba kita melakukan follow up gitu kan. Ya memang follow up itu memang harus dihadiri oleh semua. Pengurus ya hadir, anggotanya juga hadir. Sehingga nuansa organisasi itu dapat di situ. Hidup lah. Iya, hidup. Yang menjadi permasalahannya kan biasanya kan kita udah punya rancangan yang bagus, cuman orang-orangnya aja nggak ada ini. Ya, kurang pergerakannya. Iya, orang-orangnya nggak datang. Padahal organisasi kita adalah pergerakan. Organisasi pergerakan. Jangan organisasi rebahan. Cuma bisa wacana tapi gak ada pergerakan. Untuk terakhir Pak Yon, untuk mengakhiri percakapan atau dialog kita ini, silahkan Pak Yon berikan closing statement-nya. Closing statement saya. Ya.
Saya teringat closing statement itu dengan apa yang pada waktu itu disampaikan oleh Ketua Rayon sebelum saya, yaitu Pak Yon Afrizal Galela. Biasanya dipanggil sama anak-anak itu Yon Soleh. Ya. Jadi jangan maknai sebuah organisasi itu sebagai beban. Akhirnya dia memberikan satu kata motivasi itu kepada saya. Bagi saya itu kata motivasi artinya ber-PMI lah dengan riang gembira tanpa meninggalkan tanggung jawab yang diamati kepada kalian. Artinya kita ber-PMI itu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ya. Cuman kan tergantung teman-teman itu bagaimana memaknai tanggung jawab itu seperti apa. Kalau memang dia maknai tanggung jawab itu secara universal, secara keseluruhan apa yang memang mereka mereka pertanggungjawabkan sebagai misalkan anggota seperti apa, pengurus seperti apa, kan itu pasti luas. Tapi jangan kalau memang dia memaknainya secara cuma tanggung jawab saya sebagai kaderisasi, ya udah rekrut kader ya cuma sebatas itu. Tapi enggak, teman-teman memang harus maknai sebuah tanggung jawab itu bukan hanya skala kecil tapi yang lebih besar, bahkan melingkup dalam organisasi itu yang lebih besar gitu ya. Gitu. Jadi closing statement saya itu ber-PMI lah dengan riang gembira tanpa meninggalkan tanggung jawab. Siap, mantap Pak Yon. Terima kasih Pak Yon waktunya untuk siang hari ini. Saya dengan adanya dialog ini banyaklah belajar ya. Karena memang selama ini juga saya juga kekurangan lah dalam semuanya dalam untuk jadi dalam berorganisasi di sini. Ya. Untuk karena memang sudah Pak Yon sudah memberikan closing statement-nya, ini adalah akhir dari dialog kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Yon atas waktunya. Sama-sama. Mungkin di waktu ada pertemuan lagi lah Pak Yon. Siap, bisa. Pembahasan yang lain. Iya. Jadi cukup sekian dari kami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.